Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini kita buat lagi chai koi atau choi pan. Langsung aja yuk. Tapi sebelumnya aku mau bilang kalau chai koi ini enak banget. Kali ini aku pakai isiannya salah satunya pakai kucai. Ini adalah kucai lokal ya. Baru kali ini aku buat yang dari kucai. Sebelumnya aku pernah buat yang isiannya bengkoang. Nah, di video yang ini aku akan sharekan yang isiannya pakai kucai dan juga yang isiannya pakai bengkoang. Untuk kucainya kali ini aku pakai cuma satu ikat gini aja ya, jadinya dikit banget. Tapi nanti kita lihat dulu ya, karena ini baru pertama kali aku buat pakai kucai. Aku juga belum tahu rasanya seperti apa. Nanti kita lihat dan nanti setelah aku coba kita akan dapat satu kesimpulan, layakkah atau wajarkah atau worth it kah kalau kita buat yang isiannya kucai. Ada yang udah pernah buat chai koi atau choi pan yang isinya kucai? Kalau ada yang sudah, itu pasti orang Ponti dan orang Singkawang. Kalau orang Medan biasanya buatnya pakai wortel dan bengkoang. Oke, ini sudah kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bengkoang. Ada yang tahu ini bengkoang? Bengkoangnya yang kecil seperti ini saja. Ini dikupas kulitnya karena kulitnya tidak dipakai. Oke, ini dikupas-kupas. Untuk bengkoangnya kita potong korek api. Kalau mau diparut ya boleh-boleh aja ya, tapi karena ini dikit banget ya udah aku langsung potong-potong korek api. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Oke, selain itu nanti kita juga akan tumis bengkoangnya dengan ebi. Kalau nggak punya ebi bisa gunakan udang kecepek. Kalau di Medan namanya udang kecepek ya. Kalau di daerah Jawa namanya itu adalah rebon. Ya, rebon itu adalah kecepek. Kalau makan choi pan atau chai koi ini wajib banget ada bawang putih. Nah, bawang putihnya ini kita cincang-cincang. Sebagian akan kita pakai untuk menumis, sebagian lagi kita akan jadikan dia toppingnya. Karena bawang putih ini adalah primadona dari chai koi. Oke, ini tinggal kita cincang-cincang saja. Oke, ini dia bahan untuk isiannya. Resepnya nanti lihat di deskripsi box aja ya. Isiannya ada kucai. Kucai ini yang udah dipotong-potong dan untuk bengkoangnya akan ditumis terpisah. Kemudian ini ada kucainya. Kucainya juga ditumis terpisah. Jadi ada dua jenis isiannya. Nah, jadi ini kucai ini kalau kalian suka ini enak banget ya. Langsung aja dah kita lihat, ada udang kecepek atau rebon lebih kurang sekitar 1 on. Kemudian ini ada bawang putih yang akan kita pakai sebagian untuk menumis dan sebagian lagi untuk toppingnya. Terus ada kaldu jamur, garam, dan lada. Untuk garamnya 10 gram, kaldu jamurnya 5 gram, dan ladanya 2 gram. Oke, kemudian ada minyak untuk menumisnya. Kita siapkan dulu untuk bawang putih untuk toppingnya. Ini akan kita goreng dan tidak usah tunggu sampai minyaknya panas baru dimasukin bawang putih. Karena bawang putih itu cepet banget nyoklat ya, jadi kita suka nggak gosong dan aromanya itu keluar dari minyaknya yang tidak terlalu panas. Langsung dimasukin saja bawang putih yang sudah dicincang.
dengan api yang sedang cenderung rendah saja, digoreng. Perhatikan aja nanti bawang putihnya yang udah ini ya, udah mulai mengering, dia akan bergeser gitu ya, akan bergeser. Jadi ini nggak usah bolak-balik diaduk, dibiarkan aja, nanti dia akan bergerak. Nah, kalau sudah coklat tinggal kita angkat. Untuk menggoreng minyak, bukan minyak ya, untuk menggoreng bawang putih ini jangan sampai benar-benar coklat baru diangkat, karena nanti setelah kita angkat dia akan menguning lagi ya. Nah, seperti ini sudah bisa diangkat. Dia kan kalau udah menyoklat dia akan mulai menumpuk di satu titik gitu ya. Nah, tinggal kita angkat yang coklatnya sudah cukup matangnya, lalu kita tiriskan aja. Ini cepet banget sih sebenarnya, nggak terlalu lama ya. Nah, kira-kira seperti ini udah bisa diangkat, karena kalau kelamaan nanti dia jadi gosong dan jadi pahit gitu loh. Ini adalah salah satu ciri khas masakan Chinese, jadi harus menggunakan bawang putih. Untuk buat cai koi, cai pan, atau cai pao untuk Medan ya, yang pakai ubi dan tepung tapioka, tidak pernah menggunakan bawang merah, karena bawang merah itu adalah identik masakan Indonesia, sementara ini adalah Chinese food ya. Jadi harus dibedakan ya, memang masing-masing daerah memasak itu bumbu yang dominan itu akan berbeda-beda. Oke, ini aku tiriskan dulu. Bawang putih tadi dikit aja, sebentar aja ya, karena ini udah wangi. Masukin bengkuang, apa kuang, kalau di daerah Belanda tidak ada bengkuang. Pengen makan ini ganti aja pakai apa ya, ganti pakai kucai atau Chinese chips ya, bisa juga. Kemudian pakai lobak, tapi diperas, dibuang airnya dulu. Bengkoang, ada yang bilang bangkuang, ada yang bengkoang. Di rujak ada bengkoang, di sayur ada bengkoang. Sebenarnya dia hidup di dua alam kah? Kok di dua alam? Ini garamnya jangan terlalu banyak ya. Karena nanti makannya yang jadi dominannya ini, kalau ininya terlalu asin nanti jadi nggak enak juga. Kayak cai pao juga ya, cai pao itu dari Medan, kulitnya itu terbuat dari ubi dan tepung tapioka. Kalau ini adalah tepung beras dengan tapioka. Tes rasa ya, sesuaikan dengan selera saja. Ini apinya jangan terlalu besar, tapi ini airnya juga jangan sampai terlalu banyak, nanti susah waktu bungkusnya. Ini sudah selesai, tinggal kita satkan sedikit lagi. Untuk kulitnya ini kita pakai 150 gram tepung beras ya.
Kemudian di sini ada tepung tapioka 30 gram. Kemudian ini ada 20 gram minyak makan atau 4 sendok makan. Ada air lebih kurang 330 gram atau 330 ml kurang lebih ya. Terus nanti ditambahkan sedikit garam. Kita masak dulu airnya, bukan masak ya, kita panaskan dulu air. Segala sesuatu yang menggunakan tepung beras lebih bagus dimasak sebentar atau ditambahkan air panas, jadi nanti dia mateng. Oke, sambil kita panasin air, kita langsung saja masak kulitnya. Jadi kulitnya nanti langsung disiram dengan air panas, langsung kita masak sampai dia tidak menggumpal ya, sampai dia kalis. Oke, langsung saja yuk kita masukin dulu tepung beras, tepung tapioka, sedikit garam. Untuk minyaknya nanti terakhir saja. Aduk dulu, aduk rata sambil nunggu air panasnya ya. Oke, airnya sudah panas, sekarang kita hidupkan. Terus airnya langsung kita siramkan saja ke ininya sambil diaduk. Pelan-pelan aja dimasukin airnya ya, jangan sekaligus, sambil diaduk pelan-pelan. Oke, sekarang kita taburin dulu dengan tepung tapioka. Hati-hati karena ini sedikit hangat masih ya. Ini masih sedikit hangat. Kalau lengket tinggal ditaburin lagi, tapi jangan terlalu banyak juga. Ini kita ulenin sampai dia seperti ini, ya, udah nggak lengket lagi. Kalaupun lengket tinggal ditambahkan ininya aja, di
tambahkan tepungnya. Kita ambil sebagian aja dulu sambil kita gilas setipis yang kita bisa. Kalau ini lengket, ininya juga dikasih tepung tapioka. Jangan tanya ya kenapa pakai tangan nggak pakai plastik. Kalau pakai tangan, ini tangannya dicuci melebihi cuci baju ya. Kalau pakai sarung tangan kan nggak bisa juga bolak-balik ganti sarung tangan. Ini as thin as you can do. Semakin tipis hasilnya akan semakin bagus, asal dibungkus tidak pecah. Reban sekali jalan jadi. Saya hanya seorang kapiten seperti ini ya. Pengukusnya dialasi dengan daun pisang lalu dioles dengan minyak makan. Tipis-tipis aja, jangan sampai terlalu banyak juga. Karena kulitnya ini tipis banget, jadi untuk isiannya itu tidak boleh terlalu berminyak ataupun basah. Karena kalau isiannya basah, nanti untuk kulitnya itu gampang banget untuk pecah, untuk sobek ya. Nah ini harus pelan-pelan disatukan, terus dicubit-cubit sampai bagian atasnya itu lengket dan tidak terbuka. Kita gunakan air putih biasa aja untuk melekatkan. Yang penting dicubit-cubit aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Aku selesaikan dulu ya semuanya, nanti baru kita kukus. Kalau isiannya terlalu banyak dan isiannya basah, hasilnya akan seperti ini. Lihat ya, ini aku kasih sedikit air lagi untuk nutup lengketkannya. Nah, kelihatan tuh udah mulai sobek di bagian ujung sono. Tuh seperti ini ya. Jadi tidak boleh basah. Oke, ganti kulitnya lagi karena kalau udah sobek nggak bisa lagi digunakan ya. Nah, ini udah diganti, kembali lagi dijepit-jepit. Jadi intinya adalah tidak boleh kena basah di kulitnya. Gampang sobek. Ini masih kelihatan masih sobek seperti ini ya. Tuh, karena kena basah ya. Untuk air kukusannya harus sampai mendidih baru dimasukin ke dalam. Oke, ini akan kita kukus sampai warnanya itu kelihatan transparan. Ini aku percikin sedikit air ya, supaya dia nanti lebih glowing. Oke, ini kita pantau saja kurang lebih sekitar 15 menit ya, sampai dia warnanya bening. Itu udah mateng artinya. Nah, sampai seperti ini, kelihatan kan beningnya. Dan ini panas-panas, jangan langsung diangkat karena ini gampang banget sobeknya. Karena tipis banget ya. Jadi tunggu sebentar, terus pelan-pelan gunakan sendok untuk mengangkatnya. Ada yang sobek ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kue. Jadi nggak ada yang sempurna. Kita buat sambelnya yuk. Sambelnya itu ada 2 siung bawang putih dan juga kurang lebih 8 cabai merah keriting. Tapi kalau suka pedas kalian bisa tambahin lagi cabai setan ya, atau cabai rawit.
tapi cabai caplak aja ya. Dan ini aku gunakan belacan atau terasi. Kalau di Medan tuh namanya belacan, kalau di daerah Jawa itu dikenal dengan terasi. Di daerah Kalimantan juga belacan ya kalau nggak salah. Tambahkan 1 sendok makan gula dan air. Kalau misalnya nggak suka yang terlalu encer, itu bisa gunakan airnya sekitar 100 ml. Tapi karena aku mau yang agak enceran, aku tambah 200 ml airnya. Dan sekarang sudah selesai di blender. Ini akan kita masak. Jadi kalau cabai kita kasih gula saat kita blender, itu akan menghilangkan aroma langu di cabainya dan warna cabainya itu bakal lebih bagus ya, lebih merah gitu. Nah, ini dimasak sampai mendidih. Yuhu, sudah mendidih. Dan ini sambelnya itu memang agak cairan gitu karena aku mau kayak basahin cai kuenya ya. Kalau nggak mau yang encer gini ya airnya 100 ml aja kalian pakai ya. Nah, kalau sudah, kita kasih cuka makan. Karena makanan khas dari daerah Ponti atau dari Kalimantan itu ada asam, manis, asinnya. Jadi enak banget deh pokoknya. Aku aja udah pingin makan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang kucai dan ini yang bengkoang. Sudah dikasih topping bawang putih gorengnya. Seperti ini ya, cakep banget. Dan untuk cabenya ini ada cabai yang sedikit lebih kental dan ada cabai yang encer. Kamu suka yang mana? Silahkan dipilih. Oke, saatnya kita makan. Aku mau coba yang kucai dan juga satu yang bengkoang. Oke. Oh iya, satu resep ini dapatnya itu kulitnya itu sekitar 70 piece ya, tapi tergantung ketebalan dari kulit yang kita buat. Aku bingung ini mau makan yang mana dulu. Yang ini aja dulu ya. Nah, seperti ini. Makin tipis makin enak ya. Tapi untuk isiannya tadi bisa untuk 35 piece cai kuenya. Jadi kalau misalnya mau buat 35 piece dengan isian resep yang aku kasih, itu kulitnya itu kalian bagi 2 aja. Tapi kalau misalnya kalian mau buatnya banyak, kalian bisa kalikan isiannya. Enak. Ini kenyalnya dapat ya. Dan ini sebaiknya tidak dipanasi ulang lagi. Jadi satu kali saat kita mau makan kita panasin. Kalau nanti kita mau makan lagi baru kita bungkus, kita kukus lagi. Karena kukusan kali kedua kekenyalannya itu tidak bisa lagi seperti ini. Buat yang baru nemu channelku jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Aku lanjut makan yang kucai. Jujur Li, baru kali ini aku makan yang kucai. Ini cabenya aku tambahin lagi biar lebih enak, asamnya dapet, manisnya, garamnya itu pas banget. Ternyata yang kucai ini enak banget loh. Nyesel ya buatnya dikit. Nextnya boleh deh dibuat lebih banyakan yang kucainya. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.